Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 3 yang berjudul tentang pengorganisasian kelas. Dalam modul 3 ini terdapat 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama adalah penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanaan yang serius. Dalam PKR, penataan ruang kelas perlu dilaksanakan dengan terencana untuk mendukung pembelajaran. Ini disebabkan karena aktivitas dan mobilitas siswa dalam belajar sangatlah tinggi. Pengorganisasian kelas dalam arti fisik meliputi 3 unsur, yaitu penataan ruang kelas, pengaturan denah, dan pengaturan pajangan. Penataan ruang kelas sangat penting karena iklim pembelajaran dapat dipengaruhi oleh keadaan fisik ruang. Penataan ruang kelas diciptakan secara kondusif agar murid merasa betah belajar di kelas. Selain itu, ruang kelas yang tertata baik dapat menciptakan semangat belajar. Oleh karena itu, menghadapi murid dari berbagai umur, kemampuan, dan minat, maka kemampuan mengorganisasikan kelas menjadi sangat penting. Betapapun matangnya guru dalam materi yang akan diajarkannya dan bagusnya persiapan mengajar yang disusunnya, kemungkinan besar ia akan menghadapi masalah pada saat proses pembelajaran berlangsung karena ia tidak mampu mengorganisasikan lingkungan kelasnya. Inti pengorganisasian kelas terutama terletak pada kemampuan guru menata denah ruang kelas, antara lain yang berhubungan dengan meja, papan tulis, sumber belajar, tempat penyimpanan bahan dan alat, dan pajangan kelas. Memanfaatkan hasil karya murid untuk dipajangkan, dan ini akan meningkatkan karsa dan kata. Nah, selanjutnya yang kedua, kegiatan belajar 2 yaitu pengorganisasian murid. Dalam pengorganisasian murid, guru membuat siswa untuk belajar mandiri. Belajar mandiri sendiri adalah pendidikan yang menekankan pada inisiatif individu dan belajar. Dalam belajar mandiri adalah suatu kondisi di mana seorang mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain, baik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, menunjukkan sumber manusia dan sumber bahan untuk kepentingan belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang cocok, serta mengevaluasikan hasil belajarnya sendiri. Belajar mandiri adalah belajar yang sepenuhnya atau sebagian besar di bawah kendali murid sendiri. Untuk menunjang belajar mandiri, perlu adanya suatu iklim yang mendorong murid dan guru memanfaatkan sumber belajar. Iklim tersebut adalah menyediakan sumber belajar, menciptakan lingkungan belajar, dan membentuk kelompok belajar. Apabila iklim ini sudah terbentuk, maka tugas guru adalah memanfaatkan secara maksimal iklim tersebut bagi kepentingan belajar murid. Iklim yang dimaksud adalah berikut ini: menyediakan sumber belajar, terus menyediakan dan membuat sumber dan alat peraga, terus membuat kelompok belajar murid yang bertujuan untuk mengaktifkan murid, selanjutnya memanfaatkan peran tutor dalam pembelajaran. Salah satu cara agar murid dapat belajar mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan lembar kerja murid atau LKM. LKM merupakan panduan bagi murid untuk melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, simulasi, berdiskusi, dan memecahkan berbagai masalah. Dengan cara ini, murid aktif belajar secara mandiri, baik itu dilakukan di PSB atau pada laboratorium raksasa. Oleh karena itu, peranan tutor sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Tutor adalah perpanjangan tangan guru. Nah, selanjutnya dalam rangka memanfaatkan tutor, langkah-langkah berikut menjadi sangat penting. Yang pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, melatih tutor. Dan yang ketiga, melakukan selanjutnya yaitu kegiatan belajar 3, disiplin kelas. Dalam disiplin kelas ada bentuk yaitu aturan rutin kelas. Aturan rutin kelas dan kegiatan sikap merupakan kegiatan yang dapat diciptakan seorang guru untuk mengatasi kesulitan seperti di atas dan mendisiplinkan belajar murid.
Dalam kelas PKR, pembelajaran dapat dilaksanakan melalui 3 jenis, secara klasikal, kelompok, dan individual. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya jika ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.